terima kasih sudah hadir di kuliah kita ya di sesi Jumat sore kali ini. Di sini saya diberi tugas ini oleh lab ya, kebetulan dikelola oleh Bu Ani untuk kuliah ini ya. Jadi ini adalah kuliah tren penelitian di bidang algoritma dan komputasi, judulnya seperti itu. Nah, di sini saya diminta menjadi salah satu narasumber ya, narasumber untuk memberikan barangkali sejumlah informasi ya kepada teman-teman semua. Ya, jadwal sungguhnya adalah hari Senin pukul 10, tetapi pukul 8 ya kalau tidak salah. Tapi kemudian saya sendiri ada jadwal mengampu mata kuliah S1 kelas IUP juga itu pada hari Senin, sehingga saya minta Bu Ani untuk komunikasikan ya, jadwal di lain hari ya, ketemulah Jumat sore kali ini. Ya, mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah gaduh-gaduh ya, kalau saya coba lihat itu, karena di sini sebenarnya tidak ada materi yang berkesinambungan, jadi hanya semacam sharing gitu ya dari dosen ke mahasiswa. Topiknya juga ganti-ganti gitu ya, dan apa namanya isinya saya kira juga kadang-kadang bervariasi ya dari tahun ke tahun. Ya, kemudian waktunya ini satu pertemuan juga 3 SKS ya, 2 jam 3 SKS itu berarti kalikan 2 jam 30 menit ya, berarti ya 2,5 jam itu. Karena 3 SKS, tapi kalau 2,5 jam ini nanti kita selesainya pukul 18 ya, pukul 6 saya kira terlalu lama. Jadi nanti sesampainya saja, karena materinya sendiri juga tidak materi yang komprehensif ya, bukan materi yang banyak, hanya sekilas saja untuk teman-teman semua. Jadi kalau nanti teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang terkait atau mungkin tertarik dengan suatu bidang penelitian tertentu, nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut. Baik, jadi teman-teman, kalau dikatakan apakah saya memahami tren penelitian di bidang algoritma dan komputasi, sebenarnya ini disclaimer dari saya ya, sebenarnya tidak gitu ya. Karena algoritma dan komputasi itu adalah suatu wilayah yang luas sekali gitu kan. Algoritma itu nanti bisa dipecah-pecah lagi gitu. Apalagi komputasi juga bisa dipecah-pecah lagi, ada komputasi fisik ya, fisika komputasi, statistika komputasi, semua ilmu ada komputasi ya, fisika komputasi. Di bidang kita ini juga algoritma, kira luas sekali, sehingga kalau dikatakan saya mengetahui trennya juga sebenarnya tidak, jadi disclaimer-nya. Bahkan mungkin apa yang saya sampaikan itu juga mungkin bukan suatu tren ya, karena ya terpaksa saya hanya mengetahui beberapa hal yang saya kira itu terkait dengan interest saya. Sedangkan yang saya tidak memiliki interest ya sebenarnya juga tidak terlalu tahu. Bahkan dari apa-apa yang jadi interest saya pun sebenarnya tidak komprehensif gitu ya. Ya mungkin di sisi ini lebih sebagai ini saya sebagai pengantar teman-teman. Jadi untuk mengetahui tren yang sesungguhnya umum maupun secara spesifik ya, saya kira mungkin secara spesifik karena bagi kita itu mengetahui semua tren juga nggak ada gunanya ya. Jadi ya, kita ingin tahu tren untuk terkait topik spesifik ya, itu nanti bisa dieksplorasi secara mandiri gitu ya, setelah diberikan sedikit pengantar. Ya, ya mungkin sebagai awalan di program studi ilmu komputer itu saya ini merupakan salah satu dosen yang pekerjaan penelitiannya ya, risetnya itu
memiliki banyak kesamaan dengan dosen yang lain. Bisa dikatakan saya ini pekerjaan penelitiannya itu lebih banyak di bidang computer vision ya. Computer vision atau penglihatan komputer, nah itu bahasa Indonesianya, dan ini sebenarnya mirip dengan beberapa dosen atau banyak dosen yang lain ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar kuliah dari Pak Wahyono ya sebenarnya mirip. Pak Wahyono juga computer vision, saya juga di computer vision juga pekerjaan-pekerjaannya selama ini. Kemudian kalau pernah mengikuti kuliahnya Pak Agus Harisoko itu juga sebenarnya beliau juga bekerja di penelitian computer vision. Ya, ada Pak Wahyono, ada Pak Agus Harisoko, dan bimbingan Pak Agus Harisoko yang menjadi dosen juga banyak. Misalnya Pak Lukman Awaludin dari Elins ya, yang sering mengajar di Elins, yaitu beliau juga computer vision. Ada Bu Ika Chandra Dewi yang sering mengajar di Elins, itu juga computer vision gitu ya. Jadi ada Pak Agus, ada Pak Wahyono, ada Bu Ika Chandra Dewi, ada Pak Lukman Awaludin, ada Pak Al-Faklaf Zatu Kusuma Friski ya, Pak Friski, ya, itu mirip-mirip semuanya, namanya bidangnya. Ya. Dan sebenarnya kalau bidang penelitian saya ini katakan apa itu bidang algoritma dan komputasi ya mungkin tidak kemudian seutuhnya gitu kan, karena computer vision itu sebenarnya kalau kita cocokkan dengan lab-lab yang ada itu lebih cocok ke laboratorium sistem cerdas gitu kan. Computer vision itu kan ya penelitian komputer, bagaimana komputer ini bisa kita kembangkan ya untuk melihat ya seperti meniru kemampuan manusia. Sehingga ini kan artificial intelligence ya, sehingga sebenarnya lebih ke sistem cerdas itu. Meskipun juga katakan komputasi juga sebagiannya saya kira iya gitu ya. Misalnya kita belajar optimasinya itu kan ya komputasi juga gitu kan. Machine learning itu juga walaupun itu sistem cerdas tapi at the core-nya itu kan sebenarnya juga komputasi ya, teori-teorinya. Teorinya itu teori-teori komputasi, isinya optimasi. Jadi kalau di algoritma komputasi itu kan salah satunya optimasi. Optimasi ini bisa dalam berbagai macam bentuknya ya, bisa untuk perencanaan produksi, bisa untuk pelatihan machine learning ya, karena pada dasarnya pelatihan machine learning itu ya salah satu contoh optimasi yang tidak ada constraint, unconstrained optimization, atau juga ya bisa dikatakan SVM itu kan optimization constraint juga, ada constraint-nya, ada batasannya. Tapi kalau dengan artificial neural network atau deep learning itu kan optimization yang unconstrained ya, tidak ada batasannya gitu kan. Nah, sehingga memang computer vision itu kalau yang kita lihat dari sisi optimization-nya ya, machine learning-nya itu ya itu termasuk bidang yang diselidiki di lab algoritma dan komputasi itu ya. Kalau Pak Faisal itu kan juga banyak bekerja di optimization, kemudian Pak Nur Rahman itu juga optimization di sana ya, dan lain-lain. Kalau Pak Reza itu metode formal ya, formal method, itu pembuktian bagaimana suatu sistem, nanti sistem itu dipelajari sifat-sifatnya, behaviornya, tapi based on mathematical proof ya, dengan theoretical proof, dengan bukti-bukti teoritis ya. Ya itu kalau Bu Ani biasanya akhir-akhir ini sering membahas mengenai kriptografi ya, itu ya untuk komputasi gitu ya. Siapa lagi Pak Prapto itu ke dia itu ke pemodelan juga, pemodelan sistem dengan bahasa formal, metode formal juga. Ya, begitu siapa lagi. Nah, ya itulah kira-kira. Jadi sebenarnya kalau bayangan saya algoritma dan komputasi itu ya belajar algoritma ya. Algoritma yang sekarang apa gitu ya. Machine learning juga algoritma. Tapi selain di luar machine learning sebenarnya bagi orang yang paham banyak sekali yang lain gitu ya. Bahkan terkait dengan bilangan prima pun sampai sekarang algoritmanya masih terus dikembangkan ya. Primality testing dan teman-temannya itu juga masih dikembangkan. Termasuk bahasa saya kira ya, teori bahasa itu juga computational logic ya, logika komputasional juga sebenarnya ada ilmunya, tapi mungkin di tempat kita itu jarang yang mempelajari. Computational logic, teori bahasa ya, bahasa dan otomata, compiler design, kemudian
ya yang hardcore-nya computer science ya. Compiler design, kemudian mungkin teori bahasa pemrograman ya, programming language theory ya, atau konsep ya, konsep ya, itu sudah ilmu yang tidak populer ya di dunia lingkungan kita, tapi sebenarnya itu core-nya ya, hardcore dari computation and algorithm gitu ya. Ya. Nah, sehingga mungkin kalau mau dikaitkan ya machine learning lah. Apa namanya, saya di computer vision di dalamnya ada machine learning. Nah, machine learning bisa kita pandang ya salah satu cabang dari optimization simulasi ya, itu juga ya. Ya, kemudian selain computer vision kadang-kadang ya, saya juga bekerja computer graphics. Mungkin kalau di keywords-nya itu mungkin ya apa ya, itu OpenCL keywords-nya itu graphics library, itu suatu API ya, API bagi programmer ya jika ingin mengembangkan suatu aplikasi grafika 3 dimensi, aplikasi grafik 3 dimensi, misalnya apa visualisasi 3D gitu kan, kemudian game ya, 3D game itu kan juga computer graphics ya. Nah, kemudian mungkin special effects ya, nah, itu juga atau simulasi grafika, simulasi grafis misalnya bagaimana mensimulasikan air ya, yang digambar dengan suatu persamaan matematik, yaitu fenomena-fenomena fisik ya, itu juga grafika juga ya, kadang-kadang kalau fenomena fisiknya itu divisualisasikan. Kemudian apalagi ya sekarang hitam yang sangat populer ya. Jadi saya kadang-kadang mengerjakan pekerjaan di situ ya, khususnya 3D rendering ya, misalnya menggunakan OpenCL itu jambu. Kalau sekarang kita pakai tools ya, misalnya pakai Unity atau Unreal gitu ya. Ya itu kira-kira apa namanya dua bidang yang lebih sering saya kerjakan dibanding bidang-bidang yang lain ya. NLP juga kadang-kadang mengerjakan ya, natural language processing, tapi jarang itu kalau saya. Kemudian application development ya, web application atau mobile application development itu ya kadang-kadang mengerjakan, tapi juga nggak terlalu sering gitu ya. Nah, khususnya yang mobile itu jarang membuat aplikasi mobile, tapi kalau web masih kadang-kadang masih bikin ya. Ya itu ya. Jadi sore hari ini mungkin saya akan share saja beberapa mungkin beberapa tips and trick, sebenarnya bukan trennya yang saya share, tapi mungkin tips and trick untuk mengetahui tren itu sendiri. Tips and trick untuk mengetahui tren di bidang computer graphics dan mungkin juga bidang computer vision. Jadi kalau computer graphics itu kita pakai komputer untuk membuat synthetic image ya teman-teman, membuat gambar sintetik, gambar 3D sintetik seperti game itu kan sintetik ya. Tapi kalau computer vision itu enggak, computer vision ini justru gambarnya itu di gambar yang real, bukan gambar sintetik. Gambar real karena itu ya, dengan suatu sensor citra ya, sensor image. Kemudian gambar real itu kita analisis. Nah, itu computer vision. Kita pahami, kita analisis. Itu computer graphics itu sebaliknya. Komputer grafis itu bagaimana dengan komputer kita bisa membuat gambar sintetik. Jadi bukan gambar sintetik, gambar buatan. Itu kan gambar lingkungan game itu kan itu sintetik. Dan banyak membuat gambar sintetik yang foto gambar sintetik tapi fotorealistik, artinya mendekati gambar yang tidak sintetik bisa. Nah, itu tantangan di komputer graphics. Kalau computer vision enggak, computer vision itu gambar tidak bikin, gambar justru ditangkap ya, tidak dibuat dengan komputer ya, tapi gambar itu ditangkap dengan sensor, didapatkan foto atau video gitu ya, kemudian dari foto atau video itu dianalisis oleh program, dianalisis oleh komputer untuk memahami kontennya. Meskipun sekarang
computer graphics dan computer vision itu ya overlap, semakin lama semakin terkait satu sama lain, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah melihat apa namanya aplikasi seperti pembelajaran misalnya ya, Sandbox Augmented Reality, yaitu kan gabungan antara computer vision dan computer graphics. Ya, nanti kita lihat. Ya. Baik, jadi saya mungkin tidak bisa men-share trennya seperti apa, tapi mungkin tips and trick saja untuk tahu bagaimana mengetahui tren yang ada. Dan saya juga tidak menyiapkan secara khusus presentasi. Nanti saya tulis coret-coret saja di sini ya. Ya, mungkin nanti saya sharekan screen komputer saya coret bisa dibaca oleh teman-teman. Jadi karena saya tidak mempersiapkan presentasi, ya silahkan teman-teman mendengar penuturan atau apa kayak ya, kalau mau dicatat silahkan gitu ya, supaya nanti kalau teman masih ingat, oh dulu yang dibahas di kelasnya Pak Edi ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya mendengar, kemungkinan besar tanpa mencatat kemungkinan besar akan lupa gitu ya apa yang saya diskusikan gitu. Ya, karena begini teman-teman, kalau saya menyampaikan materi tanpa slide kan teman-teman nggak punya rekamannya ya. Nah, ini mungkin videonya nanti saya rekam juga bisa, mungkin saya coba rekam dulu ya. Meskipun nonton video rekaman itu menurut saya buang-buang waktu gitu. Daripada nonton video rekaman, mending kita mendengarkan kuliahnya saja gitu ya. Nah, ini ada record. Record on to the cloud. Recording in progress. Baik. Ya, ini ya share screen kan aja semuanya ya. Ya. Baik, mungkin saya tidak punya slide, jadi mungkin sampaikan secara lisan. Dan mungkin teman-teman nanti bisa mencatat. Yang dicatat ya tidak saya sampaikan semuanya, tidak. Mungkin keyword-nya saja ya, kata kunci. Gitu. Keyword itu dicatat sekedar untuk mengingat-ingat lagi nanti, oh dulu Pak Edi menyampaikan topik ini. Nah, jadi bukan tidak harus mencatat detail penjelasannya, tidak, cuma topiknya apa. Karena nanti kalau teman-teman ingat, oh dulu yang dibahas topiknya ini, kemudian kontennya lupa, masih bisa di-search ya, ketemu gitu ya. Apa yang kita diskusikan selama keyword-nya itu ingat gitu. Jadi kalau keyword-nya nggak ingat dan nggak punya catatan, ya berarti kan lupa sekali ya, nanti pas UTS atau rekan-rekan nanti apa namanya lupa ini dibahas apa gitu. Mungkin dulu waktu dibahas kelasnya juga belum terlalu paham, dan ya. Baik, jadi menurut saya cara untuk mengetahui tren penelitian di suatu bidang yang praktis itu adalah membaca paper di bidang itu. Di tips and triknya ya itu saja yang menurut saya. Di tips and trik itu membaca paper di bidang itu. Ya. Tips and trik untuk mengetahui tren penelitian. Ya, di suatu bidang. Caranya bagaimana? Ya, baca paper ya, di bidang itu.
Apakah ada cara yang lain? Ini yang saya lebih realistis, membaca paper-paper di bidang itu. Cara yang lain ya tanya, cara yang lain tanya ke dosen atau tanya ke pakar. Hanya saja kalau dosen itu kan juga tidak terlalu update ya sebenarnya, karena dosen itu bukan full peneliti teman-teman ya. Jadi ada profesi yang memang namanya peneliti, itu ada, researcher itu memang ada. Tapi kalau lecturer dosen itu sebenarnya bukan peneliti. Ya, jadi kalau di perguruan tinggi itu ada tridharma ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen itu sebenarnya kalau menurut saya tugas utamanya itu yang pendidikan, bukan yang penelitian. Ya. Penelitian itu tugas utama peneliti, misalnya di LIPI atau di BPPT gitu. Kalau yang sekarang namanya BRIN, ya, kalau di Indonesia itu ada lembaga penelitian resmi di bawah pemerintah, itu namanya BRIN. Ya itulah tugas mereka, peneliti. Kalau dosen itu menurut saya bukan peneliti seharusnya. Dosen itu pendidik, ya, pendidikan, ngajari mahasiswa. Tentu saja akan baik kalau dosen itu juga meneliti, karena yang diajarkan nanti adalah sesuatu yang up to date ya, bukan sesuatu yang ketinggalan. Tapi tugas utamanya bukan peneliti. Sehingga kalau tanya ke dosen itu ya bisa dilakukan, tapi jangan dianggap. Ya, di bidang itu tanya ke ahli gitu ya. Ya. Tanya mungkin ke profesor yang track recordnya itu bagus banget ya, nggak masalah. Nah, tapi mungkin yang lebih masuk akal ya baca paper-paper di bidang itu. Nah, tentu saja ini juga kadang jadi problem, karena baca paper itu kan paper yang mana gitu kan, jumlah paper itu kalau dicari semuanya ya jutaan gitu ya, kan ratusan juta gitu. Paper yang mana. Nah, ini selanjutnya kalau menurut saya triknya itu adalah yang ada paper yang ada di konferensi dulu ya. Paper yang ada di konferensi ya. Konferensi yang bereputasi bidang tersebut. Nah, ini cara saya teman-teman ya. Mungkin dosen lain punya cara lain, tapi kalau ini cara saya, itu yang saya share ya, yang versi saya gitu ya. Versi dosen lain ya mungkin ada. Jadi kalau saya ya baca paper saja. Papernya apa? Paper di konferensi-konferensi gitu ya. Tapi kalau saya beri tekan garis bawah yang ini teman-teman, bereputasi. Mengapa di konferensi yang bereputasi? Insya Allah kalau kita baca papernya itu dari konferensi yang bereputasi itu bahan diskusi di sana itu up to date. Artinya baru, belum pernah dibahas orang lainnya. Dan mengapa itu dikerjakan juga alasannya realistis. Jadi kalau konferensi tidak bereputasi teman-teman, rekan-rekan konferensi apapun dibaca, menurut saya tidak strategis ya. Baca paper dari konferensi A, konferensi B, konferensi C, dan itu konferensi internasional juga nggak bereputasi, itu tidak strategis menurut saya. Karena nanti ketika kita baca isinya itu sebenarnya isinya itu materi-materi jadul lah, out of date. Jadi jangan kaget meskipun konferensi itu harapannya itu mau nggak sesuatu yang baru, tapi banyak sekali konferensi yang isinya itu materi-materi out of date sebenarnya. Makanya kalau mau enak jangan baca dari konferensi yang tidak bereputasi, baca yang bereputasi lah. Hampir dipastikan 99% isinya itu up to date. Tapi kalau dari konferensi yang tidak bereputasi ya 90% itu tidak up to date. Gitu ya. Sudah dikerjakan orang lain dibahas lagi di konferensi gitu kan. Dan tidak baru, tidak up to date, tidak baru juga, tidak ada kontribusi gitu. Karena sudah dikerjakan orang lain, di situ dikerjakan lagi, dipresentasikan lagi konferensi itu, ya bisa saja. Makanya kalau versi saya ya
kita mulai dari yang bereputasi dulu lah. Ngapain kita mulai dari yang tidak bereputasi. Nah, untuk itu kita harus tahu gitu ya, konferensi yang bereputasi itu yang mana, yang tidak bereputasi yang mana. Dan saja yang tidak bereputasi nggak usah kita ketahui ya. Yang cukup yang bereputasi itu yang mana. Nah, ini kalau di bidang computer vision, kalau konferensi yang bereputasi itu nggak banyak. Misalnya ICCV, International Conference on Computer Vision, CVPR, Computer Vision and Pattern Recognition. Ini dua konferensi terbesar di bidang computer vision. Kalau nggak ICCV ya CVPR, itu ya. Yang lainnya banyak. Kalau jurnal ya, kalau jurnal selain konferensi sebenarnya ada jurnal teman-teman. Jadi teman-teman bisa membaca paper-paper yang ada di jurnal bereputasi di bidang tersebut. Tapi kenapa tidak saya sebutkan di sini? Karena jurnal itu isinya panjang-panjang teman-teman. Jadi rekan-rekan bisa baca paper-paper yang ada di jurnal bereputasi di bidang tertentu bisa. Misalnya kalau jurnal itu kalau di bidang computer vision ya ada ini ya, saya berikan contoh namanya IGCV, International Journal on Computer Vision. Ada IEEE Transaction on PAMI. PAMI itu kepanjangannya Pattern Analysis and Machine Intelligence. Ada juga IEEE Transaction on IP, Image Processing, bisa. Tapi isinya paper panjang-panjang. Dan most likely apa yang terbit di jurnal ini sebenarnya sudah pernah terbit di ICCV atau CVPR, versi pendeknya. Makanya saya lebih suka baca versi pendeknya, lebih mudah dipahami gitu, daripada versi panjang. CVPR, ICCV, di bawahnya itu ada ECCV, European Conference on Computer Vision. Jadi ini Eropa. Kalau ini internasional, dunia yang ICC. CVPR ini dunia juga, cuma dia venue-nya selalu di US, di Amerika Serikat. Di bawahnya ECCV itu mungkin ada WSCV. Ini ada yang menyebutnya workshop on the application of computer vision. Ada juga mungkin BMVC. Ya inilah, baca aja yang dua depan ini saja sudah kadang-kadang sudah terlalu banyak referensi ya. Yang lain sebagai pelengkap. Nah ini kalau computer graphics, saya tidak terlalu tahu sebenarnya untuk computer graphics konferensinya seperti apa. Tapi saya pernah mendengar satu yang namanya SIGGRAPH, ACM ini, ACM SIGGRAPH. Nah, jadi ini tipsnya seperti ini teman-teman ya. Untuk mengetahui tren di suatu bidang, baca paper-paper di bidang itu. Kalau yang saya ikuti bidangnya itu computer vision ya ICCV dan CVPR utamanya itu. Kalau computer grafik ya di SIGGRAPH. Nah, nanti kalau teman-teman ternyata punya ketertarikan di bidang lain, cari dulu reputasi yang terkenal di bidang itu teman-teman. Jaringan komputer itu di SCM SICOM. SICOM, kan bacanya itu, nggak usah baca paper, ya bukan nggak usah, tapi ya sebaiknya baca itu dulu, jangan langsung baca paper-paper jaringan di konferensi yang lain. Atau kalau di bidang natural language processing itu apa ya, yang tahu Bu Junita, ini saya tak tanya. Kalau natural language processing konferensi bereputasinya. Atau kalau bidangnya itu misalnya knowledge management, nah itu ada namanya KDD. KDD itu suatu conference yang apa namanya di bidang knowledge management. Nah, reputasinya ya KDD itu. Baca dulu paper di situ sebelum baca paper-paper yang lain. Atau kalau misalnya di bidang multimedia namanya SCM MM. SCM multimedia. Judul SCM
singkatannya MM, lupa ya, tapi itu SCM multimedia. Itu di bidang multimedia ya itu top conference-nya itu. Atau misalnya di bidang KDD juga, di bidang Human Computer Interaction itu namanya CHI, CHI, Computer Human Interaction, CHI. Ya, itu baca dulu conference di CHI sebelum baca paper yang lain. Software Engineering, Attribute Transaction of Software Engineering ada itu, tapi jurnal ya. Kalau konferensinya apa Pak Arif yang tahu, Pak Arif Nurwidianto. Nah, jadi rekan-rekan tanya dulu kalau mau mengetahui tren penelitian itu, tanya dulu orang yang sudah sering di situ, ini top konferensinya apa. Nah, baru itu dicari paper-paper yang ada. Ya. Nah, kita lihat contohnya ya. CVPR, ini conference. Nah, ini conference on Computer Vision, International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Ini setiap tahun pasti ada sepertinya teman-teman, ada websitenya. CVPR 2022, CVPR 2021 ya pasti ada. Ini 2021, 2020 ya ada, 2019 ada, yang 2010 pun mungkin masih ada. Kalau nggak ada yang 2010, ya. Itu selalu ada. Pertama kali conference annual ya, tahun sekali ini. Kalau dibuka, rekan-rekan akan lihat web dari konferensinya. Nah, ini sudah lewat, karena dilaksanakan tanggal 19 Juni tahun 2020. Ya. Tanggal 19 dan 20 Juni, itu workshopnya. Kalau main konferensinya itu 21 sampai 24, expo-nya 21 sampai 24. Ini top conference in computer vision, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa publish di sini satu paper, hebat, teman-teman. Karena sulit gitu ya bagi kita itu dari UGM itu sulit nembus konferensi ini, bisa publish di sini. Tapi kalau kita bisa, mantap. Saya yakin ya teman-teman nanti memang tertarik dengan bidang computer vision dan serius, saya yakin teman-teman bisa menembus publish paper konferensi ini. Jadi mau menyampaikan presentasi aja dipilih teman-teman ya. Tidak semuanya dianggap layak untuk present atau untuk memberikan presentasi di konferensi. Nah, ini yang saya itu banyak kali di filter ya. Paper. Saya kira mungkin ada daftarnya ini ya. Jadi ini mungkin belum muncul ya list of papernya di sini, karena ini juga baru Juni ya. National sponsor submission mungkin di sini. Ini di sini juga ada, kalau rekan-rekan mau berpartisipasi ya cukup membuka website ini ya. Nanti di situ ada guideline-nya bagaimana menulis paper atau template dari papernya seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana submit-nya, bagaimana tanggal-tanggalnya, kapan mendapatkan feedback, itu ada di sini. Nah, ini CVPR 2022 di New Orleans, Louisiana. Kalau yang 2021 tetap di US karena memang selalu di sana ya. 2021. Yang tahun lalu, tapi mungkin tahun lalu masih ini ya, masih virtual ini ya, karena pandemi COVID-19 virtualnya di internet ya. Ya,
Nah, ini di sini CVR, main conference paper and workshop papers are online now. Nah, ini daftarnya. Tapi ini ya, kalau yang 2021 ini kita buka ya. Nah, ini juga kalau yang BBM 2. Recording in Apa yang progress. disampaikan di sini pasti teman-teman tidak akan menemukan di tempat lain. Ya karena yang dikerjakan di sini ini dijamin ini ada kontribusi baru gitu ya, ada kebaruan. Misalnya ini learning to affiliate mutual centralized learning for few shot classification itu mau dicari di googling ya nggak ada, karena most likely baru orang ini yang mengerjakan. Tentu saja ada sejarahnya. Nanti kalau rekan-rekan ingin mengetahui sejarahnya ya dari baca papernya, di dalam paper itu nanti ada literature review. Artinya paper-paper sebelumnya itu ada. Itu ya. Nah, jadi itu. Nah, kalau si graph kita lihat si graph yang computer graphics ya. Nah, ini juga ada sama aja. Ini dilaksanakan tanggal 8 sampai 11 Agustus 2022 ya, karena 2022 baru sebulan kemarin mungkin belum ada list of paper-nya ya. Belum muncul di sini ya. Ini bisa juga kita cari yang 2021. Ya, di sini ada technical papers-nya yang sudah muncul. Ini ternyata petunjuk untuk submisi ya. List of paper. Ada yang ini. Graph papers on the web dibikin oleh Samban. Nah, ini ada yang bikin. Ini kalau komputer grafik yakin apa-apa yang dibaca di graph baru, dicari di tempat lain ya kesulitan karena memang isinya baru. Scalable image based indoor scene rendering with reflection. Scalable itu maksudnya apa? Gitu ya teman-teman. Jadi saya kesulitan juga kalau harus menyampaikan apa trennya. Jadi tips and triknya baca saja konferensi yang bereputasi. Nah, kalau salah satu bidang yang saya ikuti itu sebenarnya adalah image set classification. Ini yang saya ikuti ya. Image set classification. Jadi bagaimana video dicocokkan dengan video teman-teman ya. Itu video itu kan sebenarnya image set ya, himpunan image gitu ya. Nah, kalau ada dua video dicocokkan satu sama lain, itu sebenarnya yang dicocokkan itu adalah dua buah himpunan image, ada dua buah himpunan citra. Bukan citra tunggal, bukan, tapi himpunan. Jadi himpunan dicocokkan dengan himpunan, bukan satu buah citra dicocokkan dengan satu buah citra yang lain, bukan, tapi himpunan dengan himpunan yang lain. Nah, ini yang saya lumayan saya ikuti ya, image set classification. Ini kalau di
CVPR itu biasanya researchernya itu ya ada Rui Pingjang. Rui Pingjang itu dari University of Beijing atau mana saya lupa. Kemudian ada yang dari Turki, ya, itu juga ada. Jadi komunitasnya biasanya atau subkomunitasnya itu juga tidak banyak. Nah, image classification ini juga subkomunitasnya saya kira tidak banyak. Contohnya tadi kelompoknya Rui Pingjang dan kelompoknya akan Sevikal, ya. Kelompoknya Sevikal dan kelompoknya Rui Pingjang, ya, itu yang aktif mempublikasikan klasifikasi citra, tapi set, ya, himpunan yang diklasifikasikan, bukan citra tunggal, teman. Nah, itu kelompoknya itu. Nah, kalau deep learning, nah, itu kelompok besarnya juga nggak banyak, ya. Ya kalau di Asia itu deep learning-nya itu siapa ya? Mungkin bukan Asia, justru Microsoft Research, ya. Deep learning itu pemain besarnya itu Microsoft Research, ya. Jadi Microsoft itu punya ya grup riset juga namanya Microsoft Research. Nah, Microsoft Research ini sebenarnya tidak di satu kota, ya. Ada Microsoft Research yang di Cina juga ada, Microsoft Research yang di US itu ada, dan itu juga di beberapa kota, ya. Kalau yang di Cina itu Microsoft Research Asia, ya, itu ada grupnya. Microsoft Research yang di US itu di beberapa kota, di San Jose kalau nggak salah ada, gitu ya. Beberapa kota yang lain. Dan Stanford, ya, pemainnya juga Stanford, ya. Stanford itu mitranya Google, ya. Mereka juga pemain deep learning. Tapi kalau image classification ini pemainnya ya kelompoknya Rui Pingjang dan kelompoknya Hakan Sevikal. Itu topik yang saya ikuti, ya. Mungkin nanti bisa saya ceritakan sedikit. Oke. Nah, jadi bagaimana selanjutnya? Ya, selanjutnya mungkin nanti saya akan meminta teman-teman untuk membaca paper-paper yang terus mau dibaca semua, ya, saya kira enggak lah. Kita baca semua ya capek. Kalau mau baca ya yang menurut kita kok menyenangkan untuk kita kerjakan. Ya. Jadi teman-teman itu ingin mengetahui tren penelitian itu bukan hanya sekedar mengetahui, saya kira, ya, tapi nanti arahnya adalah ingin mengerjakan tugas akhir. Sehingga apa? Karena teman-teman ingin membuat tugas akhir skripsi yang bagus, maka teman-teman ingin tahu recent development di suatu bidang tertentu, gitu, ya. Jadi teman-teman kan mungkin tidak ingin membuat tugas akhir yang yang ternyata itu alam Turing, ya kan, lama banget, mungkin juga sudah. Makanya yang baru lah, gitu, ya, teman-teman bukan belajar tren penelitian untuk mungkin itu akhirnya, ya, kalau bisa yang up to date, ya. Yang tidak semua dibaca sebenarnya, ya. Yang mana kira-kira menarik lah bagi kita dan kita cocok, merasa senang dan merasa mungkin bisa menjangkau, gitu, ya. Karena terus terang membaca satu paper dari sini itu mungkin mereka baca berkali-kali baru paham, gitu. Sekali baca baru paham, baru berkali-kali itu kan baru paham, gitu, ya. Ya, kalau saya memang bidangnya di computer vision, ya saya akan mencari-cari yang khususnya yang video misalnya, ya. Tapi saya kira semuanya ini apa namanya menarik, ya. Ya, dibaca dulu judulnya, ya. Hari kedua, hari keempat, banyak sekali. Ya, kalau saya face recognition atau image set tadi, ya, udah saya cari image set di sini. Udah enggak. Self-supervised image denoising, enggak sih? Kemudian video itu image set juga. Recurrent dynamic embedding for video object segmentation. Wah, ini menarik. Segmentasi objek dari video, tapi dengan metode yang recurrent. Saya RNN, kemungkinan pakai itu, gitu, ya.
Ya, ini ada juga video transformers. Ini sepertinya transformer ini saya nggak tahu maknanya, tapi kalau di natural language processing ada ya untuk ekstraksi ciri sebenarnya transformer. Ya, jadi ini suatu model yang diinspirasi oleh natural language processing untuk mengekstraksi ciri dari video gitu kan. Video itu kan sequence ya rekan-rekan, sequence of image. Teks itu sequence of word gitu kan, makanya itu sering itu teman-teman, kita itu membaca dari bidang yang lain kemudian diadopsi ke bidang kita. Misalnya kita membaca teknik dari bidang natural language processing, kita adopsi ke bidang kita. Computer vision bisa. Dan itu banyak dikerjakan ya untuk menemukan sesuatu yang apa namanya yang baru begitu ya. Nah, ini ada kompresi video ya. Kompresi video tapi menggunakan neural time for artistic correspondence in music and video. Bagaimana musik dan video itu bisa dilainkan secara menarik. Nah, ini coba teman-teman nyari kayak gini, tidak di sini mungkin nggak ketemu loh. Artistic correspondence in music and video ini. Kalau paper ini ya mungkin susah. Ya. Video in painting. Yang hari pertama. Ini yang video ya, video. Ya gitulah teman-teman, ini kalau hari pertama ini wah ya terlalu banyak ya, topik computer vision itu kan juga banyak sekali ya. Subword level lip reading with visual attention, ini membaca ya, lip reading itu saya juga dulu juga pernah mengikuti itu. Kalau zaman dulu pakainya HMM ya, Markov model. Yang dibaca itu biasanya word kata per kata ya. Tapi ini subword level, jadi lip readingnya itu subword itu suku kata saya kira ya, suku kata. Ya ini sebenarnya natural aja, kalau zaman dulu orang membaca kata per kata, sekarang per suku kata ya natural. Terus ada visual attention, nah ini meminjam dari NLP lagi ya, natural language processing. Ini juga menarik nih, randomized decision routing for object detection. Pasti menarik. Object detection itu YOLO itu dihasilkan dari paper di sini teman-teman. Kalau teman-teman pakai YOLO di Python, itu sebenarnya sudah dibahas di konferensi ini sudah bertahun-tahun yang lalu, teman. Ya, YOLO kemudian DLIP, ya, DLIP itu deteksi facial landmark gitu ya dari computer vision ini, CVPR. Kemudian nanti metode-metodenya tertentu itu ada orang yang mau mengimplementasikannya dalam bentuk library Python. Nah, kalau gitu library Python yang kita bisa pakai. Gitu. Tapi sebenarnya di luar yang ada di Python itu yang di CVPR itu banyak yang belum diimplementasikan ke sana. Gitu. Jadi kalau teman-teman membuat tugas akhir dengan membaca tutorial Python, misalnya keras.io gitu ya, baca dari sana, Word Data Science, Machine Learning Mastery, bikin tugas akhir referensinya dari website itu sebenarnya di CVPR sudah ketinggalan lama. Gitu. Bikin tugas akhir dari keras.io, Machine Learning Mastery, Word Data Science, ya sebenarnya sudah ketinggalan lama. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena sebenarnya mengikuti satu paper di CVPR itu tidak mudah juga. Perlu modal pengetahuan juga kadang-kadang tidak bisa langsung paham. Karena kita pengetahuan dasarnya kurang, bisa jadi. Wah, ini juga keren ini 360 monodev ya. Jadi kita pakai kamera 360. Tapi monokular ya, bukan monokular itu maksudnya bukan stereo ya, hanya dengan satu kamera 360 itu bisa mengestimasi kedalamannya. Kalau pakai stereo imaging kan memang bisa ya.
Guess one, real time multi person guess estimation. Kalau ini kayaknya mengikuti YOLO deh. YOLO itu kan satu detektor tapi bisa untuk mendeteksi banyak objek di dalam image. Nah, kalau ini satu estimator bisa untuk mendeteksi guess dari banyak orang secara real time. Ya kayaknya intinya dari YOLO. Oke, sekarang daripada teman-teman bosan mendengarkan penjelasan saya beri waktu sekitar setengah jam. Teman-teman baca sendiri judul-judulnya. Pilih salah satu judul yang menurut teman-teman menarik. Misalnya ya, saya pilih ini, saya tertarik ini. Objek segmentasi objek dari video dengan metode recurrent. Wah, ini menarik menurut saya baca ini. Ya, baca abstraknya sebentar, nanti kita coba kira-kira isinya apa. Nah, ya. Dan hebatnya lagi CVPR itu sekarang dilengkapi kode, teman-teman. Ya. Hampir semua papernya itu dilengkapi kode. Jadi kalau teman-teman itu mau mereplikasi penelitian orang ini, nggak usah nulis lagi kodenya, karena sudah dikasih kode mereka. Kita download, kita pakai bisa. Kemudian nanti kalau kita bikin metode baru, kita bisa compare. Jadi tujuan mereka men-share source code itu supaya nanti metode mereka itu bisa dikomparekan dengan metode yang lain. Dengan metode, kalau kita nulis paper, kita bisa komparasikan paper kita dengan yang ada di sini. Kita perlu kode mereka untuk diaplikasikan ke data yang sama dengan data yang dipakai di penelitian kita. Nah, misalnya contohnya saya tertarik ini. Saya baca. Saya pilih satu paper ini. Kalau di SIGGRAPH, baca ini komputer grafik ya. Saya paling suka kalau SIGGRAPH itu ini teman-teman, apa simulasi fenomena fisik. Ya, simulasi visualisasi fenomena fisik. Ya simulasi fenomena fisik ya dalam bentuk visual gitu. Saya paling senang itu. Rekan-rekan kalau ingin tahu gambaran lebih lanjut dicari di YouTube juga bisa. YouTube itu kadang punya video demo dari konferensi tadi. Misalnya TVPR 2021. Kadang ada video presentasi, tapi kalau video presentasi itu enggak menarik gitu ya. Tapi ada yang video presentasi itu maksudnya ada orang presentasi kemudian direkam rekaman presentasi itu ditaruh di YouTube. Tapi ada juga yang sebenarnya demo. Nah, contohnya ini neural recon 5 minute introduction video. Wah, ini reconstruction. Nah, kalau demo menarik. Jadi ini nah, jadi kalau kita punya foto, bisa nggak sih kita foto itu kita ubah menjadi model 3D? Nah, dari foto itu kan 2D. Bisa nggak 2D itu kita jadikan model 3D dalam komputer. Jadi kalau ini ada gambar kursi seperti ini, kalau di rekonstruksi 3D-nya ini bentuknya kubus. Bisa nggak seperti ini jadi kubus? Kemudian ya meja ini jadi tidak mudah teman-teman. Ini namanya rekonstruk ya. Kalau sudah jadi rekonstruk nanti bisa dipakai di komputer grafik, bisa di re-render dengan apa namanya dengan point of view yang berbeda dari image ini. Gitu ya.
Nah, ini ada papernya. Ya, ini contoh-contoh. CVPR 2021, CVPR 2022. Oh, ada ya. Nah, ini in painting ini yang tadi video in painting. Ada tadi papernya di 2022. Nah, ini menarik ya teman-teman, menghilangkan objek ya. Misalnya tadi apa namanya, ada orang seperti ini, orang main tenis tadi ya. Nah, ini ada orang main tenis, orangnya itu dideteksi secara real time, kemudian orangnya itu dihapus, disegmentasi, dihapus, kemudian di bekas tempat hapusnya itu dikasih paint, dikasih warna background yang apa namanya, yang yang wajar gitu ya, background yang sinkron dengan lingkungannya. Jadi ini dihapus kan jadi putih gitu ya, orang ini jadi putih, tapi kemudian di paint dengan suatu warna yang cocok dengan backgroundnya ini gitu. Ini kan menarik sekali. Ya ini menghilangkan apa namanya, border ya, tapi dihilangin. Ya, watermark juga bisa bilang. Ya ini idenya menarik teman-teman. Jadi kadang-kadang kita nggak harus mengikuti metodenya, idenya kita contoh bisa gitu ya, dengan metode yang lebih sederhana nggak masalah, karena kalau kita mau mengikuti metode yang ada di paper ini itu perlu waktu teman-teman untuk paham gitu ya, modal pengetahuannya juga perlu waktu. Meskipun tadi ada kode yang di share ya, tapi pengetahuannya itu yang lebih menarik ya gitu, apa namanya, contoh CVPR ya. SIGGRAPH juga begitu saya kira. Oh, juga menarik ya di komputer grafik gitu. Komputer grafik itu bukan memanipulasi citra atau video, tapi lebih membuat video atau membuat citra sintetik ya, kayak game gitu. Nah ini sebenarnya sudah gabungan ya antara machine learning dengan computer graphics. Computer graphics untuk visualisasinya, tapi uh, ternyata ada learning, mempelajari dari data-data bagaimana orang itu bergerak gitu ya.
Jadi ini bagaimana kita membuat suatu karakter itu bergerak. Misalnya ya kita membuat suatu karakter dan kita ingin karakter itu berlari mengitari lapangan. Nah, nanti kita beri tracknya ya. Secara manual kita beri trayektori mengitari lapangan, secara manual kita beri itu. Kemudian ketika karakter orang tadi 3D tadi itu berlari itu kan mestinya kalau natural itu nggak lancar-lancar saja ya, mungkin agak miring di satu titik, mungkin agak bungkuk di satu titik, bahkan mungkin kepleset di suatu titik. Bisa nggak variasi dari trayektori yang standar itu digenerate secara otomatis. Jadi kita hanya ngasih trayektorinya mengitari lapangan, tetapi detail variasinya itu digenerate oleh komputer. Nah, itu kan ide yang menarik ya. Jadi kita bikin model 3D beban gitu kan. Kemudian kita gambar, ini loh trayektorinya, silahkan lari mengikuti lapangan. Kalau dengan motion yang standar kan ya bisa pakai apa namanya, ya pakai lari biasa lah yang berulang gitu ya. Istilahnya pakai keyframe yang berulang gitu. Kalau rekan-rekan punya model 3D di komputer grafik ya, model 3D misalnya MD2 gitu ya atau MD5 itu kan ada animasi lari itu pasti ada. Tapi itu kan standar, nggak ada jatuhnya, nggak ada lompatnya. Bisa nggak jatuh dan lompat ini itu di-generate secara dinamis oleh komputer. Dia tetap mengitari lapangan, tapi selama proses mengitari lapangan itu kan ada ininya ya, ada variasi-variasi biar terlihat natural ya. Kalau orang lari mungkin lapangan lancar terus itu orang itu pasti agak miring-miring, mungkin agak geleng-geleng, kemudian apa namanya ya jatuh kepleset itu seperti itu. Nah, ini menarik juga. Jadi ini tasnya ya, dikasih spesifikasinya, tapi selama prosesnya itu nggak lurus-lurus saja. Nah, jadi ada high level behaviornya, kita yang menentukan high level behavior itu ya tadi tasnya itu simple, tapi low levelnya, detailnya itu komputer yang generate. Menarik ya, idenya menarik. Jadi itu teman-teman bedanya paper-paper dari konferensi reputable dengan yang tidak ya. Idenya menarik dan kadang out of the box juga gitu kan, dan pasti ada kebaruan. Bahkan ide yang lama pun ketika disampaikan di sini itu pasti ada tambahannya yang bikin metode itu baru gitu ya. Ya itulah kira-kira seperti itu tips and triknya gitu ya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam pekerjaan saya itu lebih ke image set classification. Tapi kebetulan saya sedang agak malas ini membahas image set classification. Mungkin secara sederhana begini saja ya. Secara sederhana mungkin saya sampaikan sekilas. Ini terkait dengan yang namanya identification ya teman-teman. Identification itu kita punya data contoh ya. Data contoh misalnya face identification. Jadi kita punya data contoh si A misalnya. Wajah contoh wajah si A itu misalnya 5 contoh atau 4 contoh gitu ya. Nanti si B punya contoh-contohnya lagi dia ya. Saya 3 contoh, si C kita punya 2 contoh, nggak masalah. Nah, dari sini ini nanti kan diekstrak cirinya teman-teman. Jadi kita tidak kita gunakan gambar asli, tapi kita gunakan cirinya. Ciri itu biasanya berupa vektor. Nah, kita bisa ekstraksi ciri menggunakan macam-macam teknik ya, pakai teknik feature extractor macam-macam. Ada HOG atau mungkin apa namanya LBP ya, atau pakai
ciri yang lain, tetapi sekarang orang itu biasanya kalau ekstraksi ciri pakai CNN, pakai misalnya VGG face gitu ya untuk ekstraksi ciri. Memang hasilnya lebih baik sih ekstraksi ciri dengan CNN. Tapi hasilnya apa? Apapun itu ekstraksi cirinya, hasilnya itu yang vektor. Nah, vektor ini itu bisa kita gambarkan sebagai titik di dalam ruang, teman-teman. Nah, sebagai contoh ya, kalau kita punya vektor 1, 2, 1, ini kan bisa kita gambarkan di dalam ruang 3 dimensi ya. 1 di sini, 2 itu di sini, ya, 1 di sini. Berarti kan titiknya nanti di sini. Nah, di sini titiknya. Ini satu vektor, ini bisa kita gambarkan sebagai satu titik. Namanya scatter plot ya. Rekan-rekan melakukan plotting vektor dengan scatter plot itu munculnya titik, tidak lagi panah. Jadi satu vektor itu satu titik, bukan satu panah. Nah ini kalau kita gambarkan misalnya dalam bidang 2 dimensi saja, misalnya ya, misalnya si A itu ada di sini, itu kan ada contoh data si A, si B ada di sini, gitu. Si C ada di sini. Sekarang kalau ada data baru, misalnya di sini. Nah, ini sebenarnya si A atau si B gitu ya, atau si C. Nah, kita hitung jaraknya, kita hitung jarak ke semua titik yang lain. Kita hitung jaraknya. Nah, dari titik yang baru ini kita hitung jarak ke titik-titik yang ada. Kemudian kita cari contoh dengan jarak terdekat. Ini namanya nearest neighbor. Nearest neighbor. Tetangga terdekat. Ya pada intinya apa namanya? Klasifikasi atau identifikasi, khususnya identifikasi itu nearest neighbor yang dipakai. Jadi kalau ada data baru, dia akan diukur jaraknya ke data-data yang ada. Kemudian mana yang jaraknya terdekat. Kalau jaraknya terdekat itu ke si A, maka data baru itu kita anggap A. Kalau jarak terdekat itu ke salah satu contoh dari si B, itu kita anggap sebagai si B. Makanya disebut sebagai nearest neighbor. Tetapi yang seperti ini tidak sulit dilakukan kalau misalnya contoh-contoh datanya ini sebenarnya noisy. Contoh-contoh si A itu sebenarnya gambar A tapi nggak jelas. Contoh-contoh wajahnya si B itu foto-fotonya si B tapi nggak jelas. Yang C juga sama. Contoh-contoh wajahnya si C itu ya si C tapi nggak jelas. Itu bisa terjadi misalnya kalau kita pakai kamera CCTV, teman-teman. Kamera CCTV itu resolusinya rendah. Wajah itu kalau di crop ukurannya paling 20 pixel kali 20 pixel. Itu nggak mungkin jelas sebenarnya wajahnya. Itu makanya nearest neighbor yang seperti ini akan sulit diaplikasikan ke kamera CCTV. Karena contoh-contoh wajah si A, si B, si C itu nggak jelas. Resolusinya rendah. Maka yang kita lakukan itu adalah matchingnya bukan nearest neighbor tapi set to set. Set to set. Jadi himpunan ke himpunan. Kalau dalam kasus CCTV, ya, CCTV itu kan kalau ada orang baru yang muncul di CCTV itu kan gambarnya pasti banyak ya teman-teman ya. Nggak mungkin hanya satu gambar. Namanya orang muncul di CCTV itu kan dalam 1 detik itu apa namanya, dalam 1 detik itu pun gambarnya muncul bisa sampai 25 kali kan, namanya video gitu ya. Jadi di sini ini gambar data orang baru yang ada di CCTV itu pasti banyak, tidak hanya satu. Namanya CCTV ya, pasti banyak. Hanya saja masing-masingnya ini sebenarnya nggak jelas semua gitu. Ada 5 tapi 5-5-nya itu nggak jelas. Nah, kalau yang seperti ini, nah, kita akan cocokkan dengan contoh-contoh si A, si B, si C yang kebetulan kalau dalam CCTV si A, si B, si C ini mungkin juga banyak contohnya, tidak hanya sedikit. Karena kan video juga contoh-contohnya. Yang kita bandingkan itu bukan titik ke titik tapi himpunan ke himpunan. Nah, contohnya ini himpunannya si A, bentuknya seperti ini. Kalau kita apa namanya, kita batasi daerahnya ya. Nah, ini si A, si B, ini si C. Nah, yang kita cocokkan itu himpunan ke himpunan, teman-teman, bukan titik ke titik. Kalau himpunan ke himpunan, jaraknya itu tidak mesti titik ke titik. Nah, contohnya jaraknya itu dari sini ke sini. Nah, ini jaraknya. Rekan-rekan bisa lihat ya, di sini kebetulan memang titik, tapi yang di sini tidak ada titik sebenarnya. Ini hanya boundary dari data seseorang.
Di sini nggak ada titiknya, ini hanya batas boundary-nya itu. Dari sini ke sini mungkin paling dekat ini, ya. Yang ini betul titik, tapi yang sini sebenarnya boundary, ini nggak ada titiknya, tapi itu bisa dihitung. Jarak dari titik ke boundary itu secara matematik bisa dihitung. Yang di sini juga sama, ini jaraknya. Nah, dari sini ke sini. Namanya set to set, yang dihitung jaraknya bukan dari titik ke titik lagi, bukan nearest neighbor lagi, tapi itu dari titik ke boundary. Titik ke boundary itu ternyata dalam prakteknya lebih bagus, teman-teman. Kalau kasus CCTV resolusi rendah, jangan pakai nearest neighbor, point to point jangan, tapi adanya set to set. Set to set itu jadi point to boundary. Itu baru satu metode ya. Nanti metode yang lain itu ada yang namanya distribution. Nah, jadi setiap set itu, kalau ini kebetulan satu set itu didefinisikan sebagai poligon, didekati dengan direpresentasikan sebagai poligon. Tapi nanti ada lagi metode yang set itu direpresentasikan sebagai distribution, sebagai probability distribution seperti ini. Nah, ini juga seperti ini. Nah, cara mengukur jaraknya gimana? Cara mengukur jaraknya nanti kalau distribusi itu kita pakai divergence. Nah, teori divergence-nya Kullback Leibler divergence untuk mengukur jarak antar distribusi ini pakai. Nah, oke teman-teman gitu ya. Nanti kapan-kapan saya ini Kurniati Laksono stop. Bagaimana? Gitu teman-teman. Mungkin kuliah kita lanjutkan sampai selesai. Ini sudah kita cukupkan di sini ya, teman-teman. Ini jam berapa ini? 16.48. Masih ada 1 jam, nanti nggak usah lah kita akhirkan. Intinya begini, teman-teman, kalau tertarik dengan komputer vision, baca paper di CBPR tahun 2022. Kalau teman-teman ada yang tertarik dengan komputer grafik, baca di SIGGRAPH 2021 aja lah. Karena 2022 kan baru Agustus tanggal 10 kemarin, 11. Ya. Ambil satu paper yang menurut teman-teman itu menarik dan simple, relatif simple dibanding paper yang lain, gampangnya gitu. Terus baca paper itu. Ikuti paper itu sampai selesai. Kalau ada kode silakan di-download kodenya dari paper itu, dari authornya, jalankan di komputer sendiri, pahami, nanti aplikasikan metode itu di problem lain yang mirip. Gitu ya, itu akan menarik untuk jadi skripsi. Contohnya gini, apa namanya? Saya pernah membaca paper ini dulu, namanya image captioning dari CBPR. Atau ini automatic image captioning ya. Ini kok agak lambat kita lihat. Jadi intinya gini, kita pakai recurrent neural network ya. Ini pekerjaannya Kartadi, ini juga di CBPR juga gitu. Kasih ke program itu nanti akan memberikan judul pada foto. Misalnya fotonya itu ada pertandingan gitu ya, judulnya nanti seorang wanita sedang memukul bola tenis. Nah, gitu. Mengapa? Karena namanya ya ini dari pakai RNN ya, recurrent neural network. Contohnya nih, yang point a baseball bat. Meskipun agak salah ya, ini sebenarnya memegang sikat gigi, tapi nggak apa-apa, sudah menarik. Nah, ini menarik. Woman is a piece of cake. Ini kan menarik. Kemudian waktu itu saya mengambil metodenya
saya pahami cara kerjanya, setelah itu saya eksekusi tetapi kemudian saya aplikasikan ke persoalan yang lain yang serupa. Di persoalan lain itu yang saya gunakan adalah deteksi nomor plat kendaraan. Jadi selain daripada kasih gambar foto, saya kasih dalamnya gitu. Kalau ini kan ngasih judul ya, woman is holding back. Bisa nggak saya kasih data gambar nomor kendaraan, dia ngeluarin angkanya, misalnya AA 4271 BB gitu ya, bisa nggak? Saya kami akan mungkin persoalannya lebih sederhana ya, dari foto menjadi, kalau bisa itu akan bagus sekali. Mengapa? Karena metode-metode deteksi plat nomor selama ini itu metodenya pakai segmentasi karakter atau angka. Jadi karakternya dipotong-potong dulu, angkanya dipotong-potong dulu, baru setiap karakter dan setiap angka dikali sendiri-sendiri. Kalau pakai judul yang ngeluarin nomor platnya tanpa segmentasi, tanpa deteksi ada. Kenapa kok nggak perlu segmentasi? Bagus, karena dalam praktiknya angka-angka plat nomor itu kalau dibuang segmentasi itu motong-motong sulit untuk perfect gitu. Kita punya program yang bisa mendeteksi plat nomor tanpa motong-motongi angka atau karakter kan bagus sekali. Nah, idenya sebenarnya dari persoalan yang berbeda, misalnya itu image capture, persoalan yang mungkin lebih sederhana gitu ya. Tapi di sana belum ada yang mencoba, kan menarik gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu menggunakan metode image captioning untuk membaca plat nomor dan juga melakukan pembacaan tulisan Arab. Saya juga melakukan. Karena tulisan Arabnya belum sulit dipotong-potong, bisa nggak? Ternyata ya lumayan gitu dengan image captioning untuk membaca tulisan Arab, melakukan apa namanya
papers, itu nanti diambil satu judul, silakan tiru dan eksekusi source code-nya di komputer masing-masing. Udah gitu aja, sambil baca-baca nanti teman-teman akan menemukan ide-ide yang lain lah gitu ya. Setidaknya kalau tidak mencontoh persis papernya, punya ide yang serupa, kita mengembangkan ide yang lain gitu ya. Saya sendiri sekarang sedang menerapkan, saya pernah membaca paper judulnya Cascaded Regression, itu saya ingin menerapkannya di neural network. Saya ingin membuat CNN yang ditrain tanpa backpropagation. Jadi CNN itu kan trainnya pakai backpropagation ya. Saya ingin membuat CNN yang tanpa backpropagation karena meniru metode di cascaded regression. Nah, jadi gitu-gitu ya. Ide itu munculnya kadang-kadang nggak terlalu bisa diprediksi gitu ya. Karena saya baca paper cascaded regression di CVPR, muncul ide untuk mentrain ya, neural network tanpa backpropagation. Karena di cascaded regression itu nggak ada backpropagation. Yang penting ditrain aja, ngetrainnya itu kasar nggak apa-apa, tapi dibikin dalam banget ininya. Layernya itu dibikin banyak, bahkan bisa sampai ribuan kalau cascaded regression. Ada ribuan layer. Kalau CNN itu maksimal sekarang baru ratusan. Karena backpropagation ya, backpropagation itu kan ada proses iteratif yang lama gitu ya. Kalau layernya banyak nanti semakin berat. Tapi kalau cascaded regression itu tanpa backpropagation, pakai algoritma training yang sederhana, tapi bisa dalam jumlah layernya. Sama dulu ada extreme learning itu mirip seperti itu, tapi kayaknya masih menarik yang cascaded regression kalau menurut saya dibanding yang extreme learning itu sama-sama training tanpa backpropagation. Nah, yaitu yang cascaded regression ini baru dibikin bukan untuk CNN, nah, untuk regresi linear biasa. Jadi kalau saya bawa ke CNN, nah, itu menarik ya. Jangan-jangan bisa CNN yang konvolusional ditrain pakai cascaded regression gitu ya. Jadinya CNN without backpropagation. Nah, itu ide gitu, itu ide yang saya temukan dengan baca-baca paper. Jadi begitu. Untuk mengetahui tren penelitian, silakan baca paper di CVPR kalau ingin menekuni computer vision, atau SIGGRAPH kalau ingin menekuni computer graphics. Baca satu paper sudah sangat bagus untuk pemula gitu ya, bisa memahami gitu. Kemudian ya itu saja, itu saya jadikan PR ya ke teman-teman. Kita tidak akan selesaikan kuliah ini sampai jam 6 gitu ya. Jadikan PR itu nanti akan saya tagih mungkin melalui Bu Ani. Rekan-rekan nanti membuat rangkuman sederhana aja, rangkuman 1 halaman nggak apa-apa, menjelaskan paper itu secara generik. Apa sih sebenarnya maunya paper ini dengan bahasa teman-teman sendiri, mungkin 1 halaman saja ya, 1 halaman. Kalau paper itu kan sampai 10 halaman, dirangkum jadi 1 halaman kan yang mudah. 1 halaman tulisannya besar-besar nggak apa-apa, kayak presentasi juga nggak apa-apa, bukan dalam bentuk narasi prakas juga nggak apa-apa. Yang jelas menekankan apa sih maunya paper itu gitu ya. Saya akan tagih gitu nanti lewat Bu Ani. 1 orang baca 1 paper dari CVPR atau SIGGRAPH. Jadi 1 aja, milih salah satu, CVPR atau SIGGRAPH. Nah, akan saya tagih rangkumannya adalah rangkuman 1 halaman. Gitu ya. Seperti itu. Kalau penelitian saya tadi image set classification saya sudah sampaikan secara generik. Jadi set to set matching yang dicocokkan itu bukan citra to citra, tapi set to set, himpunan ke himpunan. Yang tadi contohnya tidak lagi menjadi point to point distance, tapi point to boundary gitu ya, distance-nya itu ya, itu gambarannya seperti itu. Itu rekan-rekan mau ke situ juga boleh. Nanti cari aja Rui Pingzhang atau Hakan Sevikal, itu apa namanya papernya di situ semua, di image set classification. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak ada ya. Terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa baca 1 paper dari CVPR atau SIGGRAPH. Biar teman-teman itu juga tahu, itu nanti senang melihat paper itu, senang kok bisa rekreatif gitu ya. Di weekend ini saya kira peluangkan waktu beberapa saat di weekend selain apa namanya liburan gitu ya. Sehingga pekan depan sudah selesai baca 1 paper gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, ini ada QR, nggak usah dianu karena saya nggak bisa buka QR-nya, yang bisa buka itu Bu Ani. Nanti saya minta Bu Ani untuk apa namanya merecord attendance teman-teman semua secara penuh, jadi dianggap semua hadir. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.